yummy banget nih kayaknya. Emang ya olahan daging ayam nggak pernah ada habisnya. Mau digoreng, dipanggang, disate, diopor, pokoknya semuanya enak. Kalau yang ini olahan ayam asap dengan saus barbeque ala Amerika. Dibuat dan dijual dengan memanfaatkan lahan garasi rumah tuh. Lokasinya berada di daerah Koja, Jakarta Utara. Ide memanfaatkan garasi rumah sebagai tempat usaha jadi salah satu pilihan untuk menghemat budget loh. Cakep banget kan idenya? Walaupun menggunakan lahan garasi, tapi bisnisnya tetap cuan dan eksis. Halo bos, saya dengan Nadia, pemilik dari Ayam Garasi. Nah, mau tahu bagaimana bisnis Ayam Garasi berkembang dan seperti apa bisnisnya? Yuk ikutin saya ya. Nah, ini bos, ini adalah outletnya Ayam Garasi. Jadi kalau misalnya kalian mau take away, bisa ke sini. Atau juga kalau mau pesan melalui ojol, itu nanti pesannya di sini dengan mbak-mbak ini. Nah, ini menu-menunya ya. Ini menu-menu best sellernya di Ayam Garasi. Ada yang smoked chicken barbecue itu yang 1 ekor dan segala macam kita punya di sini, banyak sekali yang bisa bos-bos pilih sesuai dengan keinginan bos semua. Emang outletnya kecil dan dikonsep hanya untuk take away atau delivery. Tapi dalam sehari pesanan yang keluar bisa sampai puluhan item. Gak cuma ayam asap, masih banyak menu lainnya yang bikin nafsu makan kalian bisa bertambah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa memilih bisnis ayam? Kenapa memilih ayam? Karena satu, ayam itu gampang dicari ya, mudah ditemukan di mana-mana. Dan banyakan orang itu senang sama ayam, gitu ya. Jadi masyarakat umum lah sama ayam ya, suka semua sama ayam umumnya. Terus juga ayam itu mudah diolah, gitu, mudah dicari dan cenderung juga lebih terjangkau harganya. Bener banget tuh, nggak heran ya kalau banyak banget menu olahan ayam yang rasanya enak dan juga unik seperti ayam asap ini nih. Nah, satu lagi pertanyaannya nih, kenapa pilih metode pengasapan sih? Jadi namanya adalah ayam asap, bukan ayam bakar atau ayam panggang. Karena emang metode kita bukan dibakar atau dipanggang, jadi diasap. Di asap ini kita menggunakan suhu tinggi dari asap yang terkumpul di dalam smoker pit itu. Jadi kalau ayam bakar atau ayam panggang atau ayam yang diolah lainnya itu kan dia akan menggunakan api langsung, ya, berdampak pada tekstur dagingnya ini yang cenderung keras kalau ayam itu. Ya, nah kalau di ayam asap ini karena kita tidak pakai api langsung, jadi ayam itu tetap juicy pada saat dikonsumsi. Oh, jadi keunggulan di asap itu ada di rasa dan tekstur daging ayam yang lebih juicy ya bos. Hanya saja dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses masaknya dibanding dengan dibakar atau dipanggang. Tapi bisnis seperti ini kan sudah mulai banyak tuh. Gimana cara mengatasi persaingannya? Difokus ke pengembangan mutu. Jadi kita fokus ke diri kita sendiri aja. Saya nggak terlalu mikirin kompetitor sih mas. Terus terang aja ya, saya di sini nggak tahu kompetitor saya siapa aja. Saya tuh benar-benar, kita tuh di sini benar-benar fokus bagaimana kita berinovasi gitu ya. Terus kita mengembangkan potensi yang kita punya sendiri aja gitu. Kompetitor ya itu pasti biasalah ngeliat ada satu jenis makanan yang lagi booming nih misalnya tiba-tiba diikutin, ya nggak apa-apa, malah bagus, toh juga malah jadi bikin customer itu punya banyak pilihan kan. Wah, bener banget tuh kak, kompetitor itu sudah pasti ada dalam berbisnis, tinggal gimana cara kita menyikapinya. Kalau Kak Nadia sih lebih memilih fokus berinovasi produk supaya para pelanggannya nggak mudah bosan tuh. Karena ia percaya selera orang kan beda-beda dan kalau produk yang dijual rasanya enak, orang pasti bakal order lagi. Tapi ada kesulitan nggak sih Kak dengan metode jualan online seperti ini? Jadi karena memang konsepnya Ayam Garasi ini adalah kita jualan via online aja ya. Jadi benar-benar kita memanfaatkan fitur-fitur di sosmed seperti di Facebook, di Instagram gitu ya. Kita beriklan di situ, kayak gitu. Jadi ibaratnya semua omongan customer kita dengarkan, baik yang bagus atau yang negatif. Maksudnya pujian ataupun komplainan gitu ya, keluhan. Itu semua kita dengerin. Semua kita beberkan di Instagram kita, kayak gitu. Jadi akibat dari itu adalah omongan orang nih yang sempat viral misalkan gitu ya. Mungkin dulu itu memang tidak terlalu banyak orang yang menggunakan sosmed ya Kak ya. Jadi memang kita benar-benar fight banget di situ.
memang pada tahun 2015 kekuatan sosmed tidak seperti sekarang, sehingga strategi word of mouth atau pemasaran melalui mulut ke mulut masih menjadi kunci sukses atau tidaknya bisnis ini berjalan. Dengan adanya pujian dan juga masukan dari para pelanggan inilah yang membuat Ayam Garasi dapat bertahan sampai sekarang. Gak cuma itu bos, untuk nge-grab pelanggannya mereka juga menggunakan sistem delivery sampai maksimum 30 km. Sehingga pelanggan yang berada di Jakarta Selatan dan sekitarnya dapat tetap menikmati produk ayam asap dengan biaya yang relatif terjangkau. Pantes kalau pelanggan setianya banyak banget, toh pelayanannya juga the best sih. Tapi yang namanya usaha kadang di atas, kadang di bawah. Sama seperti usaha milik Nadia ini nih, yang pernah merasakan masa peralihan dari metode gas grill ke metode pengasapan. Karena memang kita dari awal mau konsepnya memang beda gitu ya. Dan peralihan dari kita menggunakan gas grill sampai ke metode di asap ini, itu juga kita punya riset yang cukup panjang. Bahkan ada beberapa customer saya yang tadinya dia nyobain yang pakainya metode gas grill nih mas, tiba-tiba pas saya berubah jadi pakai smoker pit nih di asap gitu ya, akhirnya dia protes nih. Kok rasanya kok beda sih kak gitu, kok ini sih rasanya begini, saya nggak mau pesen lagi gitu. Ya sudah gitu kan, kita jelaskan kelebihannya dari metode di asap ini bagaimana. Tapi balik lagi itu selera ke pelanggan, kita nggak bisa salahin juga sih ya, karena kan itu kan selera orang masing-masing. Yang kita lakukan hanya kita memberi edukasi, memberi informasi ke pelanggan dengan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya bahwa ini loh enak, cobain deh gitu. Intinya sih jangan mudah putus asa dan terus berinovasi sehingga pelanggan bisa tertarik dengan produk yang kalian punya. Sama seperti usaha milik Nadia ini, meskipun awalnya tertatih-tatih, tapi saat ini sudah merasakan hasilnya tuh. Dalam sehari saja ayam asapnya dapat laku terjual sekitar 80-100 ekor loh. Untuk harga, 1 ekor ayam asap dengan ukuran 1 kg bisa kalian dapatkan dengan harga Rp129.000. Jadi kalau kita hitung kasar nih, pendapatan Nadia dalam sehari kurang lebih Rp10.320.000. Wow, kalau dikalikan sebulan, berlimpah cuan. Jadi gimana? Tertarik dengan bisnisnya Ayam Garasi? Atau bos mau bikin bisnis sendiri? Nggak masalah, yang penting cuan bos. Yang suka makanan manis, yuk merapat! Jajanan street food ala Indonesia yang tetap aja eksis sampai sekarang ini emang patut diperbincangkan ya bos. Why? Selain rasanya yang lezat, aroma cuan juga tercium kuat dari bisnis ini. Yap, gak heran kalau saban hari kedai dan juga gerobak martabak semakin bertambah tuh. Apalagi camilan manis ini banyak banget inovasinya ya bos. Mulai dari varian topping kekinian hingga kemasan yang unik juga ada. Sehingga target pasarnya makin luas. Tapi apa bisnis ini masih menguntungkan? Terus kalau pemainnya banyak, apa nggak takut kalah saing? Apa masih bisa meraup cuan dari bisnis martabak? Ya, yang namanya bisnis, kalau dari awal udah takut, mending nggak usah dijalanin ya bos. Asal bosku tahu aja nih, semakin banyak orang berjualan produk tersebut, berarti permintaan pasarnya juga masih tinggi. Nggak cuma itu, bisnis martabak juga bisa dibilang long last dan target pasarnya luas loh. Hampir semua kalangan, baik anak-anak, dewasa, hingga orang tua pasti suka nyemil martabak. Jadi peluangnya sangat terbuka tuh buat kalian yang mau mulai usaha tapi belum tahu mau buat apa. Salah satunya yang akan dibuat sama Kak Cantika ini nih. Halo bos, jadi di sini aku mau buat martabak yang berbeda banget. Nah, sekarang aku udah sama Tante Email. Jadi kita mau buat martabak apa nih Tan? Kita mau bikin martabak injer. Nah, ini dia martabak injer yang dibungkus tapi berbeda banget. Dan bahan-bahannya murah banget ya, Simpel Tan? banget, iya. Di bawah 50.000. Yuk kita buat! Karena akhir-akhir ini lagi ngetrend banget sama yang namanya dessert box, jadi kita juga bisa loh berinovasi membuat martabak dessert box. Untuk membuatnya juga simple banget ya bos. Kalian hanya perlu menyiapkan terigu, baking powder, gula pasir,
garam, susu, telur, mentega, dan jar atau toples mini kayak gini nih. Campurkan terigu dan baking powder lalu saring supaya tidak ada adonan yang menggumpal nantinya. Jangan lupa tambahkan gula dan garamnya ya bos. Nah, Tan, ini kalau telurnya kan dicampur ya sama Iya. susu ya. Terus kenapa sih kalau dicampur kan biasanya langsung ke adonan ya Iya. Tan ya? Ini kita untuk menghindari adonan kita menggumpal. Oke. Jadi, Jadi adonan biar nanti lebih- supaya lebih halus. Nah, ini dia salah satu tips and trik supaya adonan martabak kita semakin lembut, bos. Kalau sudah, tinggal kita campurkan ke dalam adonan. Jangan lupa tambahkan juga mentega yang sudah dicairkan supaya rasa dan aromanya makin enak. Aduk hingga rata kemudian saring adonan. Pastikan adonan tidak ada yang menggumpal ya, bos, supaya tidak merusak tekstur dan rasa. Yuhu, this time to cook. Dalam satu martabak injar, kita membutuhkan 2 pieces martabak di dalamnya. Sedangkan dari adonan 200 gram tepung yang kita buat bisa menghasilkan kurang lebih 20 pieces martabak mini tuh. Berarti dari bahan under 50.000 ini kita bisa menghasilkan kurang lebih 10 martabak injar. Satu piecesnya bisa kalian beri harga 12-15.000 rupiah aja. Jadi kalau dihitung-hitung, cuan yang bisa kalian kumpulkan dari satu adonan under 50.000 rupiah ini adalah 120.000 rupiah. Kalau dikalikan selama 1 bulan, kurang lebih kalian bisa mengantongi 3 juta rupiah tuh. Kalau mau lebih banyak cuan, tinggal kalian banyakin kuantitinya aja ya bos. Tapi ingat, jangan sampai kuantiti merubah quality. Kenapa? Supaya produk kalian bisa awet di pasaran. Karena kepuasan pelanggan itu bisa bikin awet usaha kalian loh bos. Tara, ini dia martabak injar spesial buatan Kak Cantika dan Tante Imel. Ini nih yang namanya manis luar dalam, gak cuma rasanya yang manis tapi tampilannya juga manis. Cocok buat dijadikan hadiah Natal atau Tahun Baru. Untuk memperkenalkan produk kalian bisa gunakan sosmed seperti IG atau TikTok bos. Buat foto dan video semenarik mungkin agar target market kalian benar-benar tertarik membelinya. Pastikan setelah membeli mereka ketagihan dan mau order lagi. Jangan lupa untuk awal membuka usaha beri promo-promo menarik untuk nge-grab pembelinya ya. Setelah usaha kalian berjalan, lanjutkan dengan varian rasa ataupun inovasi-inovasi lainnya supaya para pembeli tidak bosan. Gimana bos, tertarik untuk meraup cuan dari bisnis martabak kekinian? Atau mau coba buka bisnis yang lain? Boleh kok, yang penting Cuan bos. masih ingat sama karpet sultan seharga miliaran ini kan bos? Yap, usaha karpet milik Ataul Karim. Pria asal Pakistan yang sudah lama menetap di Indonesia ini sempat viral karena sering berkolaborasi dengan seleb ibu kota. Gak hanya memberikan karpet seharga miliaran rupiah, ia juga sering memberikan edukasi seputar karpet. Tapi gimana jadinya ya kalau karpet mahal ini kotor? Mau dicuci sendiri? Waduh, kayaknya rada ngeri-ngeri sedep juga ya bos. Di laundry, opsi menarik sih, tapi emang ada ya laundry yang berani jamin kalau karpet mahal kita bisa aman. Tentunya ada dong, nih kenalin dulu bosku. Halo bos, saya Tegar Mardika, owner dari Oke Wash Laundry Bogor. Mau tahu seperti apa cuannya bisnis laundry? Ini dia bos, jagonya laundry karpet di daerah kota Bogor. Usaha yang dirintis sejak tahun 2009 ini awalnya hanya menerima jasa laundry kiloan saja tuh. Tapi karena ada peluang untuk mendapatkan cuan, akhirnya Mas Tegar berinisiatif untuk melebarkan bisnisnya. Oke bos, sekarang kita lagi ada di tempat produksi Oke Wash Laundry Bogor. Ini khusus buat laundry karpet ya. Jadi bisa dilihat tuh karpet yang lagi dicuci, prosesnya seperti ini. Nah ini namanya alatnya polisher karpet. Yang membedakan nanti kita punya mesin khusus. Di sana ada mesin pengering karpet namanya. Ini uniknya kita produksi sendiri, kita buat sendiri. Nah ini dia bos, kelebihan dari bisnis laundry karpetnya Bos Tegar. Kerennya lagi pengering ini bisa mengeringkan karpet sampai 95%.
Uniknya mesin ini adalah hasil tangan kreatif ayahnya Mas Tegar loh. Nah, mulailah dengan bantuan YouTube, ya kan? Mesinnya kayak gimana sih, cara kerjanya seperti apa? Kita semua belajar dari internet, gitu. Nah, kebetulan orang tua itu ada minat di bagian teknik, terus dia memang suka ngutak-ngatik barang orangnya, akhirnya lihat YouTube, bikinlah beliau. Duh, keren banget sih ayahnya Mas Tegar. Cuma bermodalkan YouTube, akhirnya ia berhasil membuat mesin cetak uang. Maksudnya mesin pengering karpet. Setelah mesin pengeringnya sukses dibuat, Mas Tegar dan keluarga langsung buru-buru bikin hak patennya, bos. Supaya produknya nggak diambil sama orang lain, hak paten emang penting banget dalam bisnis, bos. Gak cuma mesin pengering karpet, Mas Tegar juga punya ruang khusus loh untuk mengeringkan karpet. Nah, bos, Bogor itu kan kota hujan. Ya, sering hujan. Gimana nih kalau punya laundryan karpet tapi hujan mulu gitu kan? Selain kita punya mesin pengering karpet, kita juga punya ruang oven nih. Ini ruang pemanas karpet. Ini alat-alatnya ya. Memang basicnya pakai gas gitu. Nanti ada api di dalamnya. Nah, ini ruangannya nih. Ini rahasianya. Kalau lagi musim hujan, selain mesin pengering karpet yang ngeringin karpet, nih, ini namanya ruang oven pemanas karpet. Bener banget bos, Bogor itu kan kota hujan. Meskipun sudah ada mesin pengering karpet, tapi itu kan hanya bisa mengeringkan 95% saja. Tetap harus dijemur supaya karpet nggak lembab dan berjamur. Untuk mengatasi itu, Tegar membuat ruang khusus di mana ruangan ini memiliki suhu yang hangat yang dapat digunakan mengeringkan karpet hingga 100%. Keren! Awal membuat laundry karpet sih, Mas Tegar masih pemain tunggal ya bos. Tapi seiring berjalannya waktu, makin banyak nih kompetitornya. Kayak itu juga laundry karpet hampir nggak ada di Bogor. Sekarang udah makin banyak. Nah, kita berpikir lagi nih, apalagi kira-kira gitu. Cuci sofa sama spring bed nih. Cari-cari lagi infonya, ya kan? Saya sempat mengkursuskan anak-anak sih ke beberapa tempat yang udah punya cuci sofa. Oh ternyata begitu mainnya, ya udah jalan lah. Intinya sih jangan pernah cepat puas dan terus berinovasi supaya bisnis kalian gak stuck dan kalah sama para kompetitor. Contohnya Bos Tegar ini nih, berawal dari laundry kiloan, laundry karpet, cuci sofa, dan spring bed, sekarang ia juga menerima cuci sepatu dan helm. Ya bisa dibilang one stop service gitu ya bos, semua barang yang bisa dicuci pasti disikat, kecuali uang ya. Ngomongin soal bisnis gak lengkap rasanya kalau belum bahas soal omset. Nah, kalau bisnisnya sudah autopilot kayak gini, pastinya sudah besar banget ya bos. Karena jasa yang diberikan juga banyak tuh. Sekarang kita hitung cuan dari bisnis laundry karpetnya saja yuk. Harga cuci karpet per meternya itu Rp17.000. Misal besaran karpet itu 6 meter persegi, berarti harga cuci satu lembar karpet di angka Rp102.000. Kalau sehari saja Mas Tegar bisa cuci 20 karpet, berarti cuannya di angka Rp2.040.000. Kalau dikalikan sebulan, apa nggak cuan tuh bos? Ini baru dari jasa cuci karpetnya saja ya, belum dari jasa yang lain. Menarik bukan? Oh iya bos, selain untuk meraup cuan, Mas Tegar juga punya program sosial yaitu cuci karpet masjid bayar seikhlasnya. Program ini lahir karena banyaknya pengurus masjid yang datang ke OK Wash untuk minta potongan harga. Saking banyaknya permintaan, akhirnya lahir deh program sosial ini. Meskipun dibayar seikhlasnya, tim OK Wash tetap mengerjakan secara profesional ya bos. Karena Mas Tegar percaya kekuatan doa itu melebihi segalanya. Pantes saja bisnis Mas Tegar bisa langgeng ya bos, pasti ini salah satu kekuatan dari doa. Atau ada yang bilang ini salah satu jurus langit agar bisnis terus melejit. Alih-alih takut rugi, yang ada untung malah berlipat ganda. Kalau ini sih hanya Tuhan yang tahu hitung-hitungannya ya bos. Lanjutkan Mas Tegar. Yang namanya usaha pasti ada kendala. Nah kalau di bisnis laundry seperti ini, apa sih kendalanya? Kalau soal komplainan sampai sekarang masih ada ya, walaupun yang kerja di sini sebetulnya udah hampir 3-5 tahunan lebih lah. Cuma balik lagi kan semuanya yang kerja manusia gitu, bukan robot ya. Terus kalau kita sih prinsipnya adalah salah siapa dulu gitu, tergantung kasusnya apa. Katakanlah kalau laundry pakaian nih, bajunya ketuker, ya kan? Oke, kita usut dulu nih, ketukernya di mana nih, atau ada yang hilang gitu kan? Bener nggak? Misalnya ada ibu-ibu datang, blazer coklat saya kok nggak ada, gitu kan? Karena laundry itu biasanya tersangka utama kalau baju nggak ada di rumah kan. Terus kita cek di CCTV ada nggak nih, gitu kan? Di CCTV di bagian kasir ada misalnya, bagian pencucian cek CCTV nggak ada. Nah mungkin diselip di situ,
siapa yang salah, kalau memang bagian kita yang salah, kita ganti. Meskipun usahanya sudah berjalan belasan tahun, yang namanya komplainan pasti ada lah bos. Cuma tinggal gimana cara menanganinya aja tuh. Apalagi kalau bisnis laundry seperti ini, yang paling sering terjadi adalah barang tertukar atau hilang. Nah, cara mengatasinya selain menggunakan pendataan yang lengkap seperti foto dan nota, Mas Segar juga menaruh CCTV di setiap tempat produksinya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada yang terlewat di setiap prosesnya. Mantep banget deh! Jadi gimana bos? Mau ikutan dapet cuan dari bisnis laundry kayak begini? Atau mau bisnis apapun juga boleh. Yang penting cuan!